Chapter 1681. Kali ini, alkimia Yang Chen memakan waktu beberapa tahun, dan setelah beberapa tahun, tibalah saatnya janji 100 tahun dengan para pengikut Istana Cunyang di dunia fana. Kepala istana dan Wang Yong sudah bergegas kembali ke sekte untuk mengambil alih. Meng Xian, kepala Balai Meng secara pribadi bergegas ke kota penerima tamu, menunggu untuk menerima murid-murid yang baru naik pangkat. Istana Cunyang tidak seperti dulu lagi, meskipun kekuatannya masih lemah, tetapi dengan reputasi Yang Chen, itu sudah cukup untuk menjadikan Istana Cunyang memiliki tempat di kota penerima tamu. Bersama para tetua di sekte, Yang Chen membawa Gao Yue dan Gong Xunling ke laut lagi untuk reuni santai selama beberapa waktu. Hanya di Istana Naga di belakang Long Xuan, Yang Chen akan merasa benar-benar santai. Long Xuan sekarang tidak mau membiarkan bangunan apapun muncul di punggungnya, kecuali Istana Naga. Istana Naga memiliki aura naga murni, yang membuat Long Xuan merasa sangat nyaman. Hal ini terkait dengan garis keturunan Xuani saat ini, selain itu, ada alasan lain, yaitu, Istana Naga adalah milik Yang Chen. Keunggulan Yang Chen sekarang ada di punggung Long Xuan, dan kultivasinya saat ini bukanlah sesuatu yang nyaman. Dengan meningkatnya kultivasi Long Xuan, manfaat yang dapat dibawa oleh prasasti jasa akan semakin banyak. Kapan saja, selama Yang Chen datang, hal pertama yang dilakukan adalah mengisi pahala pada prasasti pahala. Prasasti kebajikan itu penuh, ditambah lagi dia memanjat di atas urat spiritual tingkat surgawi. Urat spiritual sebesar itu hanya bisa diserap oleh Long Xuan. Bahkan jika dia tidak bisa menyerapnya, dia bisa menggunakannya untuk menyehatkan tubuhnya secara alami. Selain itu, ada juga metode kultivasi klan naga. Dalam kondisi seperti itu, jika kultivasi Long Xuan tidak melonjak, itu akan terlalu tidak masuk akal. Gao Yue dan Gong Xunling tentu saja menyukai kehidupan yang bebas bersama suami mereka. Di Istana Naga, masih ada beberapa ruang yang kurang luas. Gong Xunling hanya melepaskan kapal dan perlahan-lahan hanyut di laut. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu sedang memancing dengan santai dan bersenang-senang. Yang Chen sedang berbaring di kursi dek, menikmati kehidupan memancingnya. Di samping kakinya ada tongkat pancing, dan di sampingnya ada meja giok kecil. Di atasnya ada botol anggur yang terbuat dari giok hangat, dan di sebelahnya ada cangkir giok kecil. 4 hidangan ikan yang dimasak Gong Xunling sudah dalam jangkauan. Dengan kepala bersandar di paha Gao Yue, Yang Chen tidak perlu melakukan apapun. Selama dia membuka mulutnya, tangan giok ramping akan mengambil ikan kecil yang tampaknya lembut dan mengirimkannya ke mulut Yang Chen. Gong Xunling berbaring di perut Yang Chen dengan lebih nyaman. Tangan besar Yang Chen membelai wajah cantik Gong Xunling dengan lembut. Mereka bertiga tidak berbicara, tetapi hati mereka berdesir dengan gelombang kehangatan dan ketenangan. Kehidupan yang nyaman dan penuh kepuasan membuat orang lebih bahagia daripada kultivasi yang sulit. Dengan pil sumsum 5 putaran, gadis-gadis itu tidak perlu mempertahankan kondisi kultivasi sepanjang waktu. Efek obat dari pil tersebut secara alami akan mendorong kekuatan roh untuk mencari kesenangan, dan akan ada lebih banyak waktu. Benar-benar merusak kegembiraan. Hari-hari bahagia selalu sangat singkat. Sebelum Yang Chen merasa cukup menikmatinya, dia menyadari bahwa ada tamu yang tidak diinginkan. Setelah berkata demikian, Yang Chen membantu Gong Xunling berdiri sendiri. Gao Yue dan Gong Xunling sangat tidak bahagia. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu jelas-jelas menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi tiba-tiba mereka diganggu oleh tamu tak diundang. Tidak ada yang bahagia. Wus, wus, wus. 3 sosok langsung menembus dasar laut dengan cipratan liar dan bergegas ke geladak kapal, menimbulkan cipratan besar. Bukankah kau bilang kalau aku tidak puas, aku akan datang kepadamu? Lelaki yang tampak sangat garang itu datang dan berteriak dengan lugas, aku tidak puas. Kau ingin aku menjadi pelayan untuk junior sepertimu. Dalam mimpimu. 2 orang lainnya yang menyusul tidak berbicara, tetapi ekspresi di wajah mereka dengan jelas mengungkapkan makna serupa. 3 pembudidaya monster, 1 berada di tingkat ke-6 Earth Immortal, dan 2 lainnya berada di tingkat ke-3 Earth Immortal. Mereka ganas dan suka membunuh. Sekilas, mereka bukan orang baik. Mereka juga beberapa teman Lan Ying. Diperkirakan setelah monster harimau itu kembali, berita yang dibawa kembali tidak sesuai dengan keinginan mereka. Para master tingkat peri abadi dikalahkan di Istana Cunyang, jadi mereka tidak berani pergi ke Istana Cunyang untuk bertindak kejam. Kebetulan Yang Chen dan Gao Yue Gong Xunling berada di laut. Ketiga orang itu semuanya monster di laut. Mereka segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan Yang Chen. Jika kau ingin mengikutiku, datanglah padaku. Jika kau tidak ingin melakukannya, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak akan memaksamu. Nada bicara Yang Chen tidak terlalu tidak puas, tetapi sedikit malas. Tidak ada kata-kata provokatif dalam kata-katanya, tetapi dia dengan jelas menyatakan persyaratannya. Jika Anda memiliki persyaratan, pergilah dan bicarakan sendiri dengan Lan Ying. Jangan ganggu kami, suami istri. Pada titik ini, Yang Chen tidak bermaksud untuk berbicara terlalu banyak. Ini demi wajah Lan Ying. Yang Chen tidak bermaksud untuk mempermasalahkan kekasaran ketiga orang itu. Di usiamu yang masih sangat muda, kamu baru naik pangkat beberapa hari. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Monster di tengah adalah iblis hiu paus dengan amarah yang membara. Dia berteriak keras, aku sama sekali tidak ingin melakukannya, tetapi aku tetap ingin mengajarimu, junior yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Jika kamu bijaksana, bersujudlah dan panggil aku senior, aku akan melepaskan keluargamu. Kedua lelaki kekar di belakang hiu paus itu, keduanya menyilangkan tangan di dada, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap dengan dingin. Namun, keganasan yang tak tersamar di mata keduanya tampaknya mengindikasikan banyak masalah. Saya penasaran, kalau saya tidak berakal sehat, bagaimana mungkin Anda tidak membiarkan keluarga saya pergi?
Wajah Yang Chen tidak berubah sedikit pun, seolah-olah dia sangat penasaran dan bertanya, sepertinya aku tidak memaksamu untuk datang ke Istana Chunyang, kan? Dulu saya tidak setuju dengan masalah ini, dan sekarang pun saya masih tidak setuju. Mengenai hal ini, Hiu Paus tidak dapat menyalahkan Yang Chen apapun yang terjadi. Namun, itu tidak berarti bahwa ia tidak dapat melampiaskan amarahnya pada Yang Chen. Jika kamu tidak berakal sehat, aku dan saudara-saudaraku akan membunuh keluargamu, dan kemudian mencari kesempatan untuk menghancurkan Istana Chunyangmu. Sejak saat itu, kami saudara-saudara akan tetap bebas, dan tidak akan pernah harus menanggung amarah kotor kalian para junior. Jika memang begitu, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, namun, sebelum kita mulai, ada sesuatu yang sudah lama tidak saya katakan. Saya akan memberimu kesempatan ini. Trio Hiu Paus sudah merasa bahwa kemenangan sudah di genggaman mereka, dan tidak takut pada Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Sunling, ketiga junior yang kembali. Mereka tertawa sangat lebar, jika kalian sudah selesai, maka lanjutkan perjalanan kalian dengan tenang. Sudah lama aku tidak mengatakan ini. Sosok Xiao Tian sudah muncul di tangan Yang Chen. Di depan semua orang, mulut Xiao Tian perlahan-lahan menyemburkan bilah pedang abadi pemenggal, dan suara Yang Chen juga mulai terdengar. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap utang ada debiturnya. Kalau kamu ingin menghancurkan keluargaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Chapter 1682. Ini adalah mantra Sang Algojo, Yang Chen sudah lama tidak mengucapkannya. Secara umum, ketika kalimat ini diucapkan, itu berarti Yang Chen tidak akan menerima sebab dan akibat ini. Meskipun Yang Chen akan mengatakannya sejak lama bahkan jika dia menerima sebab dan akibat, Yang Chen secara bertahap menghilangkan langkah ini. Ketika dia membunuh dua orang dari keluarga Zhao, Yang Chen tidak mengatakan ini. Masalah dengan keluarga Zhao jelas tidak dapat didamaikan. Yang Chen tidak pernah berpikir untuk menghindari sebab dan akibat ini, jadi tidak perlu mengatakan ini. Ketika dia membunuh orang-orang dari Sekte Langit Mendalam, Yang Chen jarang mengatakannya. Itu adalah kebencian yang terakumulasi dalam dua kehidupan, Yang Chen tidak akan pernah tidak menerima sebab dan akibatnya. Sekarang Yang Chen berada di laut, atau lebih tepatnya, Yang Chen berada tepat di atas kura-kura hitam. Saat hati Yang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada sedikit pergerakan di monumen jasa. Pada saat ini, Yang Chen tidak dapat melihat perubahan apa yang terjadi, tetapi hatinya sedikit tergerak, dan dia mengucapkan mantra yang tampaknya telah lama terlupakan. Hahaha. Perkataan serius Yang Chen tidak membuat tiga pria kuat ras monster di sisi berlawanan menjadi waspada atau berhati-hati, tetapi malah menimbulkan tawa gila. Ketiganya tertawa terbahak-bahak dan hampir tidak bisa berhenti. Kalau Lan Ying yang mengatakan ini, mungkin mereka bertiga akan sedikit mengerti, tapi yang mengucapkan kata-kata itu hanyalah seorang manusia abadi junior kelas 3, dan dua orang wanita cantik yang juga hanya manusia abadi kelas 3. Situasi ini seperti tiga semut mengancam tiga gajah, dan itu merupakan ancaman kematian, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat orang tertawa. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, tapi aku berubah pikiran. Pria Hiu Paus itu akhirnya berhenti tertawa, dan tongkat panjang penuh duri tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mencibir dan berkata, mati kau. Juga, kedua wanitamu terlihat baik, kami belum pernah mencicipi cita rasa wanita kultivator ras manusia. Setelah kau meninggal, kami pasti akan merawat mereka dengan baik. Orang-orang ini awalnya adalah ahli pembunuhan dan pembakaran. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah orang jahat yang tidak bermoral. Sekalipun ada orang pintar yang dapat melihat bahwa dia dalam masalah dan ingin mencari seseorang yang dapat diandalkan untuk membersihkan namanya secara perlahan, daftar orang pintar tersebut jelas tidak mencakup ketiga orang ini. Melihat betapa cantiknya Gao Yue dan Gong Sunling, Hiu Paus mengucapkan kata-kata ini dengan santai. Wajah cantik Gao Yue dan Gong Sunling di sisi berlawanan sudah sangat dingin. Namun dia segera kembali normal. Yang Chen, aku menemukan bahwa jika kapal ahling dibungkus dengan kulit hiu, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Ingatlah untuk mengupasnya lebih banyak. Pada saat ini, Gao Yue tidak memanggil Yang Chen sebagai suami, tetapi langsung memanggilnya dengan namanya. Jelas, dia memerintahkannya sebagai tuan. Suamiku, aku ingin memasak sirip hiu rebus untukmu malam ini. Jangan buang-buang bahannya, teriak Gong Sunling dari belakang, tidak mau kalah. Kedua wanita itu serentak mengarahkan pandangan mereka ke tubuh Hiu Paus. Entah itu kulit Hiu Paus atau sirip Hiu Paus, mereka harus mendapatkannya dari tubuh Hiu Paus. Pihak lain sudah mendekati kematian, dan sekarang, ia sudah tidak bisa lagi mati sepenuhnya. Lonceng panjang berbunyi. Sosok Yang Chen telah melesat keluar seperti kilat. Manusia dan pedang menyatu, dia menebas kepala Hiu Paus. Para ahli Earth Immortal tidak merasa kesulitan menghadapi gangguan lonceng tersebut. Selain bunyi lonceng yang panjang dan terus-menerus, pada dasarnya lonceng tersebut tidak terlalu berdampak pada mereka. Ketiganya menyerang pada saat yang sama, tetapi ke arah yang berbeda. Hiu Paus sudah memegang tongkat panjang berduri di tangannya, dan dia berhadapan langsung dengan pedang pemenggal abadi milik Yang Chen. Dua orang di sampingnya bersikap seperti seorang Grandmaster. Mereka menyilangkan tangan di depan dada dan melompat mundur. Sudah sangat memalukan bagi seorang ahli Earth Immortal untuk melawan seorang junior Human Immortal 1 lawan 1. Jika tiga dari mereka bersatu untuk melawan satu, maka rasa malunya akan cukup untuk menutupi seluruh laut kebencian. Sekalipun mereka memiliki karakter moral membunuh dan merampok, mereka tetap harus gigih pada waktu-waktu tertentu. Mereka berdua pasti tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Terlebih lagi, Whale Shark tidak mau membiarkan mereka berbagi kesenangannya. Mereka berdua baru saja mundur ketika melihat pemandangan yang sangat tidak dapat dipercaya. Ekspresi mereka langsung menjadi sangat menarik. Tongkat berduri dan pedang pemenggal abadi bertabrakan, dan sepetak besar duri langsung terpotong.
Puluhan duri kecil langsung terlepas dari tongkat, dan sisi tongkat yang bersentuhan dengan pedang pemenggal abadi menjadi sangat halus. Ini adalah hasil dari teknik yang digunakan oleh Whale Shark dan langsung menggunakan duri-duri untuk menghadapi bilah pedang. Jika dia ceroboh dan menggunakan Overload Lifting the Cauldron, dia mungkin akan langsung terpotong menjadi dua. Meski begitu, meskipun Hiu Paus berhasil menghindari bilah pedang pemenggal abadi, dia tidak dapat menghindari kekuatan Yang Chen. Kekuatan yang sangat besar dan tak terkendali datang dari titik di mana pedang pemenggal abadi dan tongkat berduri itu bertabrakan. Hiu Paus tidak dapat lagi memegang tongkat itu. Tongkat itu terlepas dari tangannya dan langsung menusuk ke laut, langsung menghilang tanpa jejak. Saat tongkat itu terlepas dari tangannya, dua suara aneh terdengar dari pergelangan tangan Hiu Paus. Kemudian, kedua lengannya terpelintir dengan sudut yang menakutkan. Tulang-tulang patah berwarna putih salju keluar dari lengannya bersama dengan darah merah tua. Pemandangan yang mengerikan. Tanpa menunggu Hiu Paus itu menjerit, tangan Yang Chen yang lain sudah mengepalkan tinjunya, dan sebuah pukulan keras menghantam tubuh Hiu Paus itu. Sosok Hiu Paus langsung berubah bagai anak panah yang lepas dari busurnya, langsung menukik ke dalam laut dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah semua ini terjadi, mereka berdua benar-benar kembali ke posisi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Melihat ini, mereka berdua tidak lagi peduli dengan sikap mereka atau hal lainnya. Mereka secara bersamaan mengeluarkan harta karun ajaib pengikat kehidupan mereka, masing-masing dari mereka mengeluarkan teriakan aneh dan bergegas menuju Yang Chen. Cahaya pedang menyala dan sebuah kepala melayang ke langit. Darah menyembur keluar dengan deras dan mayat itu jatuh lemas dari langit. Pada saat yang sama ketika cahaya pedang itu menyala, pedang terbang lainnya menyala. Pedang terbang itu menebas bahu Yang Chen tanpa halangan sedikit pun. Pedang itu hanya berjarak sedikit dari lehernya. Sayangnya, adegan kepala-kepala enam Yang Chen beterbangan seperti kepala rekannya tidak terjadi. Yang Chen bahkan tidak mau bergerak. Dia berdiri di tempat dan menerima serangan itu. Pedang pemenggal abadi di tangannya tidak ragu-ragu untuk memenggal kepala rekannya. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang bodoh. Bagaimana mungkin orang yang beruntung itu tidak melihat situasi di hadapannya? Tanpa mengatakan apapun lagi, dia bahkan tidak repot-repot mengambil harta karun ajaib pengikat jiwanya dan terbang menuju permukaan laut. Selama dia bisa memasuki laut, dengan latar belakangnya di laut, melarikan diri seharusnya mudah. Bang, lelaki kekar itu terjun bebas ke laut. Alih-alih terjun bebas ke laut, ia malah bertabrakan dengan cakar yang sangat besar. Cakar raksasa itu dengan santai meremas dan menghancurkannya hingga menjadi bubur berdarah. Kamu baru saja mendengarnya. Ah Yue dan Ah Ling menginginkan kulit hiu dan sirip hiu. Jangan lupa untuk menyiapkannya. Tanpa melihat, Yang Chen memberi instruksi kepada pemilik cakar raksasa itu. Chapter 1683. Longsuan sangat patuh dan cekatan. Tubuh hiu paus pertama yang dibuang Yang Chen dari air sudah berada di bawah kendalinya. Setelah beberapa saat, kulit hiu yang diinginkan Gao Yue dan sirip hiu yang diinginkan Gong Sunling muncul di depan kedua wanita itu, yang membuat mereka sangat puas. Orang-orang ini tidak percaya bahwa mereka, tiga ahli bumi abadi, akan mati di tangan seorang junior manusia abadi kelas 3. Namun, saat bilah pisau itu mengenai tubuh, sudah terlambat untuk menyesal. Beberapa hal memang ditakdirkan tidak dapat diubah lagi. Gong Sunling tidak mengingkari janjinya. Malam itu, Yang Chen menikmati sirip hiu rebus yang lezat bersama Jing Hu dan Fatih Jing di Kons Underwater Mansion. Rasa seperti itu hampir membuat mata Fatih Jing melotot. Setelah bertanya tentang bahan baku, dia tidak sabar untuk keluar dan menyapu laut kebencian dan membunuh semua iblis hiu untuk berburu sirip hiu. Untuk waktu yang lama setelah itu, Yang Chen dan kedua istrinya pergi berperahu di laut dan memancing, namun tidak ada seorang pun yang tidak membuka mata mereka. Tampaknya hanya mereka bertiga saja yang tidak yakin, dan tidak ada seorang pun yang datang ke pintu. Selama waktu ini, Gao Yue benar-benar menyempurnakan kulit hiu paus dan mengintegrasikannya ke dasar kapal. Seperti yang dikatakan Gao Yue, setelah pemurnian ini, kecepatan kapal telah meningkat pesat, bahkan melampaui kecepatan pesawat ulang-alik Yang Chen di dalam air. Tingkat stabilitas juga meningkat pesat. Orang-orang di kapal hampir tidak merasakan naik turun, dan tingkat kenyamanan meningkat pesat. Tentu saja, yang lebih penting, dengan kulit tangguh iblis tingkat Earth Immortal ini, pertahanan kapal juga meningkat. Serangan tingkat Earth Immortal biasa mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanan kapal. Meskipun hiu paus itu hanya berada di level bumi abadi tingkat menengah, pertahanannya sangat kuat. Tidak ada yang mengganggu mereka lagi. Setelah menikmati waktu luang bersama kedua istrinya yang cantik, Yang Chen kembali ke istana Cunyang lagi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Chen tidak keluar. Dia tetap tinggal di sekte dan berencana untuk diam-diam memurnikan ramuan. Pil sumsum 5 revolusi adalah hal yang baik. Baik untuk tubuh, baik untuk kultivasi, dan yang terpenting, baik untuk meningkatkan pengalaman alkimia Yang Chen. Itu belum semuanya. Saat memurnikan pil pendalaman sumsum 5 revolusi, dia juga bisa memecahkan masalah indera ilahinya. Dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka segel ahli tertentu. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak pernah memurnikan ramuan yang serumit itu. Bahkan dengan kultivasinya sebagai dewa abadi dan kekuatan seorang alkemis kelas 6, dia hanya bisa melihat resep ramuan itu dengan kagum. Belum lagi hal lain, hanya kerjasama dari puluhan benih api saja sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kesabaran di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru, Yang Chen tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Sekarang, ia tidak bisa lagi mengandalkan prestasi masa lalunya. Yang Chen hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan level alkimianya agar dapat mempertahankan keunggulannya dan membiarkan dirinya berdiri di puncak dunia alkimia. Jika orang lain memiliki kitab suci ramuan Lao Jun, mereka mungkin akan memiliki ide yang sama. Baik itu alkimia atau pemurnian, Lao Jun adalah yang terbaik.
Meskipun ia mengajarkan Yang Chen seni rahasia pengumpulan harta karun semesta, itu bukanlah teknik pemurnian yang sebenarnya. Itu hanya metode untuk mempertahankan senjata ajaib untuk waktu yang lama. Apa yang benar-benar diwariskan kepada Yang Chen adalah teknik alkimia dengan kitab suci ramuan Lao Jun sebagai intinya. Pada saat yang sama, pil sumsum 5 revolusi juga merupakan produk eksklusif yang disiapkan oleh Yang Chen untuk Menara Wanbao. Pil ini dapat meningkatkan daya saing Menara Wanbao secara signifikan. Menara Wanbao sudah mulai dipersiapkan. Area terbaik di Sunset Rock semuanya ditugaskan ke Menara Wanbao. Kecuali kurangnya barang-barang inti yang kompetitif, mereka memiliki tenaga kerja yang cukup dan kekuatan mereka dianggap sedang. Ditambah dengan kenyamanan menjadi tuan tanah, dapat dikatakan bahwa semuanya sudah siap. Dengan ditemani kedua istrinya, Yang Chen langsung mundur ke Istana Naga dan mulai memurnikan pil sumsum 5 revolusi. Itu adalah pil sumsum Yun yang sama, tetapi Yang Chen tidak hanya puas dengan pemurnian berulang-ulang, tetapi juga sengaja meningkatkan kesulitan saat pemurnian. Cara paling sederhana untuk meningkatkan kesulitan adalah dengan meningkatkan jumlah pemurnian pada satu waktu. Tungku roh mendalam Yang Chen, sekarang pada dasarnya tidak membatasi jumlah pil obat yang dimurnikan pada saat yang sama. Yang Chen juga meningkatkan jumlah pil sumsum 5 revolusi menjadi 200 sekaligus. Bagi master alkimia biasa lainnya, belum lagi hal lainnya, hanya bahan mentah untuk memurnikan begitu banyak pil sumsum Yun saja sudah cukup untuk membuat mereka bangkrut. Tidak hanya itu, jika terjadi kesalahan kecil di tengah, semua bahan obat ini akan terbakar dan berubah menjadi sekumpulan kokas. Ahli alkimia biasa tidak akan pernah memurnikan begitu banyak pil obat pada saat yang sama, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Hanya Yang Chen yang memiliki sumber daya keuangan dan keberanian seperti itu. Ketika dia bertekad untuk meningkatkan level alkimianya, bahkan jika dia harus membayar harga yang lebih tinggi, Yang Chen bersedia melakukannya. Kalau saja dia tidak menantang proses alkimia ini melampaui levelnya sendiri, dia hanya akan memurnikan pil obat yang dia yakini, level alkimianya sendiri tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Gao Yue dan Gong Sunling tidak tahu tentang hal ini. Mereka hanya menemani suami mereka dan melindunginya. Yang Chen tidak pernah membiarkan mereka mengkhawatirkan hal-hal lain, selama dia berkultivasi dengan sepenuh hati. 200 pil penimbun sumsum kelas 5, ditempatkan pada ahli alkimia tingkat atas, bukanlah tantangan kecil, dan Yang Chen tetaplah seorang ahli alkimia kelas 5. Kalau ada yang tahu bahwa dia sedang menantang kesulitan ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Alkimia ini memakan waktu 20 tahun. Di bawah konsentrasi penuh Yang Chen, kumpulan pertama dari 200 pil sumsum 5 revolusi akhirnya hampir selesai setelah beberapa bahaya kecil. Pada akhirnya, ada lebih dari 140 pil sumsum Yun yang selesai, dan tingkat keberhasilannya mencapai lebih dari 70%. Pada gelombang kedua yang terdiri dari 200 pil obat, setelah Yang Chen mempelajari pelajaran sebelumnya, dia berhasil memurnikan lebih dari 190 pil sumsum 5 revolusi, dan tingkat keberhasilannya melonjak hingga lebih dari 95%. Dalam 20 tahun terakhir, Yang Chen merasa bahwa teknik alkimia miliknya menjadi semakin mahir, dan ia mampu mengendalikan puluhan benih api. Proses alkimia yang membosankan memungkinkan Yang Chen akhirnya berhasil menembus hambatan sebelumnya, dan tingkat alkimianya memasuki ranah baru. Bukannya dia bisa menembus level yang lebih tinggi dengan berhasil menyempurnakan pil sumsum 5 revolusi dalam 1 atau 2 tantangan. Butuh waktu puluhan tahun dan hampir 100 tahun bagi Yang Chen sebelum dia akhirnya mencapai batas master alkimia kelas 5. Jika Yang Chen harus mengandalkan tungku roh mendalam untuk membuat pil sumsum Yun mencapai tingkat pemurnian kelas 5, maka sekarang, Yang Chen hanya mengandalkan tekniknya sendiri, tanpa tungku pil khusus apapun, dia dapat memurnikan pil sumsum 5 revolusi. Inilah puncak sesungguhnya dari master alkimia kelas 5. Faktanya, saat dia mencapai langkah ini, pil sumsum Yun yang akhirnya dikumpulkan Yang Chen dari tungku roh mendalam bukan lagi pil sumsum 5 revolusi, melainkan pil sumsum 6 revolusi. Di mata orang lain, Yang Chen sudah menjadi master alkimia kelas 6 yang sesungguhnya. Chapter 1684. Perlahan-lahan menyimpan pil sumsum 6 revolusi, Yang Chen berdiri dan mulai mengamati keadaan sekitar. Memurnikan pil sumsum merupakan tugas yang amat melelahkan. Berkonsentrasi dalam waktu lama, Yang Chen bahkan tidak berani melepaskan indera keilahiannya, karena takut kesalahan sekecil apapun akan berujung pada kegagalan. Tentu saja, konsumsi Divine Sense juga jumlahnya sangat mencengangkan. Kalau Yang Chen tidak memiliki indera ketuhanan yang lengkap dari seorang dewa emas prinsip agung di laut kesadarannya, Yang Chen bahkan tidak berani memastikan apakah indera ketuhanannya saat ini yang hanya seorang dewa langit kelas 2 dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk memurnikan 200 pil sumsum 6 revolusi secara bersamaan. Krisis indera ketuhanan yang meroket adalah sebuah lelucon di depan konsumsi ini. Sedikit indera ilahi yang dilepaskan dari bola api putih akan langsung dikonsumsi, jadi tidak perlu khawatir laut kesadaran akan meledak. Hal terpenting yang perlu dikhawatirkan adalah apakah itu bisa bertahan sampai selesai. Sekarang Yang Chen agak yakin bahwa Taisang Lao Jun akan ditangkap. Yang Chen harus menahan indera ilahinya dan berkonsentrasi pada pemurnian pil sumsum 5 revolusi tanpa gangguan apapun. Taisang Lao Jun dapat dengan mudah memurnikan pil emas 9 revolusi. Sangat normal baginya untuk tidak mengetahui apa yang terjadi di luar saat ia memurnikannya. Dengan bantuan pil sumsum yang pernah diminumnya sebelumnya dan berfokus pada alkimia selama 20 tahun, tidak ada masalah dengan tubuh Yang Chen. Dia berdiri, penuh energi, tanpa rasa tidak nyaman apapun. Suami, suami, dua suara menawan terdengar di telinga Yang Chen. Gao Yue dan Gong Sunling lah yang menemukan bahwa Yang Chen telah selesai memurnikan pil dan segera datang. Bagi para kultivator dunia spiritual, puluhan tahun hanyalah waktu yang singkat dalam periode kultivasi yang singkat. Jika mereka beruntung, mereka mungkin akan dipromosikan ke alam kecil.
Jika mereka tidak beruntung, bahkan jika mereka berkultivasi dengan keras, mereka hanya akan menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya dan alam mereka akan tetap berada di tempat yang sama. Tidak ada perubahan dalam alam kultivasi Yang Chen dan kedua wanita itu. Sejak di dunia fana, Yang Chen selalu menaruh perhatian besar pada metode kultivasi langkah demi langkah dan tidak akan pernah gegabah maju dengan pesat. Sekarang kultivasinya dan para wanita itu sama saja. Bahkan jika mereka adalah jenius kultivasi, mereka tidak akan terburu-buru untuk menerobos alam. Apa ini? Melihat dua pil yang diberikan Yang Chen dengan santai, kedua gadis itu sangat bingung. Namun, mereka tidak berdiri di sana dan langsung mengambilnya. 6 tanda pil berbentuk naga yang tampak nyata itu secara langsung menunjukkan kepada kedua wanita itu mutu pil yang ada di tangan mereka. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, kedua wanita itu tanpa sadar menutup mulut ceri mereka, agar tidak terlalu terkejut dan berteriak. Pil ini baik untukmu, minumlah, Yang Chen berkata sambil tersenyum. Tentu saja, hal-hal baik harus digunakan oleh keluarganya sendiri. Dengan kedua gadis di sisinya, dia secara alami memiliki keuntungan karena berada dalam posisi yang menguntungkan. Gelombang pertama yang berjumlah 200 ramuan telah dikirim oleh Gong Sunling setelah disempurnakan dan diserahkan kepada tetua Wu Xiong sebagai kartu truf Menara Wanbao. Penatua Wu Xiong mengeluarkan satu setiap 6 bulan, dan itu telah menjadi akhir yang tak tergoyahkan dari lelang batu matahari terbenam. Popularitas pil pembersih sumsum 5 revolusi terbukti nyata. Namun, 2 ramuan di depan mereka jelas merupakan pil pembersih sumsum 6 revolusi. Ini juga berarti bahwa suami mereka telah berhasil masuk ke jajaran alkemis kelas 6. Bagaimana mungkin kedua wanita itu tidak terkejut? Setelah meminum 2 ramuan itu dengan gembira, kedua wanita itu masih tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Suami mereka ini sungguh tak terbayangkan. Bahkan kedua wanita itu sangat terkejut. Bahkan keluarga dekat pun seperti ini. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya jika berita ini menyebar keluar. Jangan khawatir, jangan umumkan terobosan itu ke publik. Tunggu sampai waktu yang tepat. Yang Chen memberitahu kedua wanita itu sedikit, dan kedua wanita itu tiba-tiba mengerti. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Hal ini tidak akan pernah terjadi di dunia fana, dan hal yang sama juga terjadi di dunia spiritual. Begitu seseorang merasa Yang Chen berkembang terlalu cepat dan tidak dapat ditekan, mereka mungkin mempunyai pemikiran lain. Setelah bertanya sebentar tentang situasi di luar tahun-tahun ini, Yang Chen mendapat berita dari Gong Sunling yang membuatnya menantikannya. Apakah benih misterius itu telah berubah? Reaksi pertama Yang Chen ketika mendengar berita itu adalah keterkejutan. Benih misterius Wang tua dari gedung pengumpulan berkat telah diperoleh selama lebih dari 100 tahun. Setelah banyak usaha, akhirnya ada hasilnya. Perlu diketahui bahwa Yang Chen meletakkan kebun obat botol murni tempat benih itu dibudidayakan di peta laut peta geografis Sungai Pegunungan. Dia secara langsung memobilisasi ratusan pembuluh darah spiritual untuk memasukkan kekuatan spiritual. Butuh waktu 100 tahun penuh untuk mengubahnya. Harga ini saja membuat orang-orang menantikannya. Ayo kita pergi dan lihat, kata Yang Chen segera. Hampir bersamaan dengan jatuhnya suara itu, sosok Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling menghilang di tempat dan kemudian muncul di peta laut. Botol hijau bening itu diam-diam diletakkan di peta laut dan tampaknya tidak ada perubahan. Sosok ketiga orang itu melintas lagi dan semuanya memasuki taman obat botol murni. Sosok A, Zhu dan A, B muncul bersamaan dengan kemunculan Yang Chen dan yang lainnya. Mereka adalah roh dari kebun obat botol murni. Setiap perubahan di kebun obat tidak dapat luput dari pandangan kedua wanita itu. Salam, Guru. A, Zhu dan A, B bergegas menghampiri Yang Chen dan membungkuk hormat. Yang Chen mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada kedua wanita itu untuk berdiri, lalu bertanya, perubahan apa yang terjadi pada benih itu? Itu sangat aneh. A, Zhu dan A, B berkata serempak. Dengan kata-kata mereka, sosok semua orang telah berkelebat lagi dan muncul di pulau terpencil di laut. Di pulau sebesar itu, hanya benih aneh yang ditanam. Awalnya, ia hanya bola hitam, tetapi kini tampak seperti ada sesuatu yang lebih. Pada bagian tertentu bola itu, tampak ada tunas. Hanya saja tunasnya sangat halus, kelihatannya tidak akan bisa tumbuh lagi. Apakah masih menyerap kekuatan spiritual? Yang Chen bertanya dengan santai, berjongkok dan melihatnya dengan cermat. Sejak 5 tahun lalu, penyerapan kekuatan spiritual telah berkurang lebih dari setengahnya. Azu menjawab dengan hormat, pertanyaan Yang Chen, dia dan Abi menganggapnya sebagai hal yang paling penting. Sejak saat itu, keadaannya selalu seperti ini, dan tidak pernah berubah. Benar saja, itu adalah hal yang sangat aneh. Yang Chen mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia meluncurkan kesadaran spiritualnya, dan kemudian ada benih besar di lautan kesadarannya. Semua tempat benih ini, Yang Chen dapat melihatnya dengan jelas di lautan kesadarannya. Yang membuat Yang Chen bingung adalah tidak ada kelainan di semua tempat, bahkan bagian khusus yang digunakan untuk menyerap kekuatan spiritual menghilang tanpa jejak. Hal yang paling aneh adalah tunas kecil yang baru saja tumbuh. Di lautan kesadaran Yang Chen, dia tampak merasakan sedikit ketakutan saat menghadapi musuh alami, yang mana hal ini tidak membuat Yang Chen bingung. Ini hanya tanaman, bagaimana mungkin ada rasa takut? Chapter 1685. Dalam perasaan Yang Chen, tunas itu tidak mau tumbuh, tetapi seolah takut pada sesuatu di sekitarnya dan tidak berani tumbuh, maka ia menggulung seperti itu. Kalau diperhatikan dengan penuh emosi, tunas itu merasa seperti gadis kecil pemalu yang dikelilingi lelaki gagah perkasa, sehingga tidak berani menampakkan diri. Perasaan aneh, benih aneh, tanaman aneh. Setelah Yang Chen mencicipinya dengan hati-hati sejenak, dia meninggalkan lautan kesadaran dan kembali ke kenyataan.
Mata para wanita itu menatap Yang Chen, menunggu dia berbicara. Setelah Yang Chen mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama selama beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya kepada A, Zhu dan A, B, bisakah kalian merasakan bahwa dia tampak takut? A, Zhu dan A, B adalah tubuh dari pohon persik dan tanaman merambat giok biru, kayu pertama dan kayu kedua, merekalah yang paling mampu berkomunikasi dengan tanaman, jadi Yang Chen pasti memiliki pertanyaan ini. Hanya sedikit dalam situasi yang sangat jarang, dan kemudian tidak ada perasaan itu lagi. Azu menjawab dengan jujur, dan Abi di sebelahnya juga mengangguk setuju. Hanya muncul sekali, tetapi terus-menerus seperti ini. Yang Chen tidak berani mengatakan bahwa dia telah menemukan misterinya. Namun, sangat jelas bahwa pasti ada sesuatu di kebun obat ini yang membuat orang ini takut, dan itulah sebabnya menjadi seperti ini. A. Ling, persiapkan lahan yang cocok untuk ditanami. Yang Chen memikirkannya dan berkata pada Gong Sun Ling. Karena benih ini takut terhadap sesuatu di kebun obat, maka mereka akan berpindah tempat. Peta geografis sungai pegunungan Gong Sun Ling menggabungkan beberapa ruang, dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menumbuhkan tanaman. Dengan A, Zhu dan A, B yang melakukannya, penanaman benih aneh ini tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga bagi Yang Chen. Tak lama kemudian, benih yang bertunas itu dipindahkan ke sebidang tanah tertentu di peta geografis pegunungan dan sungai. Kemudian, air roh dan kekuatan roh mulai dituangkan. Di bawah tatapan semua orang, tunas kecil itu tampaknya telah menyadari bahwa lingkungannya telah berubah. Ia meregang sedikit, tetapi ia segera merasakan sesuatu yang mengerikan dan menyusut kembali. Dari tunas hingga penyusutannya, prosesnya hanya sekejap mata, tetapi semua orang yang hadir jelas merasakannya. Kali ini bukan ilusi, itu adalah perubahan yang ditemukan semua orang. Perubahan ini membuat semua orang sedikit bersemangat. Perubahan ini sepenuhnya menjelaskan bahwa tebakan Yang Chen sebelumnya sangat benar. Benih ini takut pada sesuatu atau aura tertentu, jadi tidak berani tumbuh. Pertanyaannya adalah, apa yang ditakuti benih ini? Ada banyak hal di kebun obat, jadi tidak baik untuk memeriksanya satu persatu. Namun pada peta geografis sungai pegunungan, apakah ada sesuatu yang ditakuti oleh benih tersebut? Apa kesamaan antara kebun obat dan peta geografis sungai pegunungan yang dapat membuat benih aneh ini takut? Minat Gong Sun Ling pun timbul, dan segera mulai membandingkannya dengan A, Zhu dan A, B. Namun, jelas bahwa ini bukan masalah sederhana. Kebun herbal itu tidak hanya memiliki beberapa lapisan, tetapi juga menampung air sebanyak satu samudra. Berapa banyak benda yang tercampur di dalamnya? Mungkinkah untuk menghilangkannya satu per satu? Segera, Gong Sun Ling, A, Zhu, dan A, B menemukan masalahnya dan berhenti. Mata semua orang tertuju pada Yang Chen lagi, menunggu dia membuat keputusan. Sebenarnya, sangat sederhana. Karena ada sesuatu di sini yang membuat benih takut untuk berkecambah, maka mereka akan pindah ke tempat lain. Namun, baik di kebun obat maupun di peta geografis sungai pegunungan, Yang Chen dan para gadis dapat mengendalikannya. Siapa yang tahu jika benih ini akan tumbuh menjadi monster yang tak terduga begitu dipindahkan ke tempat lain. Ini bukan lelucon. Benih itu telah menyerap kekuatan spiritual lebih dari 100 pembuluh darah spiritual selama 100 tahun penuh, dan hanya tunas sekecil itu yang muncul. Dapat dibayangkan betapa kuatnya benih ini. Begitu lepas kendali, itu mungkin akan menjadi bencana bagi seluruh istana Cunyang. Namun dalam sekejap mata, pikiran ini terlempar ke belakang pikirannya. Sungguh lelucon, semua orang di sini adalah seorang kultivator yang telah berkultivasi setidaknya selama 1000 tahun. Tidak peduli seberapa kuat benih ini, bisakah dia lebih kuat dari yang lain? Entah itu api pembakar surga Yin Yang atau pedang terbang 5 elemen Yin Yang, Yang Chen yakin bahwa benih yang mungkin bermutasi ini akan berubah menjadi tumpukan abu. Di Istana Naga, ada tempat khusus untuk membudidayakan obat-obatan spiritual. Yang Chen meminta Xiao Tian untuk mengosongkan sebagian dan kemudian memindahkan benihnya. Tepat di depan mata semua orang, tunas pada benih itu sekali lagi ketakutan dan meringkuk. Itu adalah pemandangan yang membingungkan. Apa kesamaan antara kebun obat, peta geografis sungai pegunungan, dan Istana Naga? Pikiran semua orang memikirkan pertanyaan ini. Klan Naga, Yang Chen berkata dengan lembut, dan pada saat yang sama, dia memikirkan sebuah kemungkinan di dalam hatinya, itu semua terkait dengan senjata ajaib yang disempurnakan oleh Klan Naga. Kebun obat kemudian diintegrasikan dengan labu milik Klan Naga untuk memperluas ruang. Tak perlu dikatakan lagi, peta geografis sungai gunung secara langsung merupakan senjata ajaib yang disempurnakan oleh Klan Naga. Tentu saja, Istana Naga adalah tempat tinggal Klan Naga. Segala sesuatunya memiliki aura Klan Naga. Benda ini takut dengan aura Klan Naga. Semua orang memandang Yang Chen, menunggu penjelasan Yang Chen selanjutnya. Yang Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi memanggil Xiao Tian ke sisinya. Xiao Tian pada awalnya tidak peduli, tetapi segera dia menyadari aura benih itu dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi waspada, tetapi tidak ada perintah lebih lanjut dari Yang Chen, jadi tidak ada tindakan lebih lanjut. Ada apa? Gao Yue menatap penampilan Xiao Tian dengan ragu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika tebakanku tidak salah, itu pasti sesuatu yang legendaris. Yang Chen menatap benih itu dan berkata perlahan, menurut legenda, ada sejenis rumput yang telah punah di klan naga, yang disebut rumput naga. Mungkin, ini adalah rumput naga. Di tengah keraguan semua orang, Yang Chen perlahan menceritakan legenda rumput naga. Rumput naga, sebenarnya, seharusnya disebut rumput naga. Ini adalah tanaman yang dapat menimbulkan ancaman fatal bagi klan naga. Setelah terjerat oleh rumput naga, klan naga akan menjadi seperti mangsa yang terjerat dalam jaring laba-laba, hidup dan mati tidak akan terkendali. Dari sudut pandang ini, rumput naga dapat dikatakan sebagai musuh alami klan naga, sehingga dimusnahkan oleh klan naga.
Tidak diketahui di mana Wang tua dari gedung pertemuan berkah menemukan benih rumput naga, tetapi benih itu belum berkecambah. Pada saat ini, benih itu jatuh ke tangan Yang Chen. Rumput naga mengandalkan aura klan naga untuk memburu targetnya, tetapi ketika aura klan naga terlalu kuat, rumput naga secara naluriah akan ditekan. Rumput naga yang baru saja berkecambah tidak akan pernah bisa bersaing dengan taman obat, peta geografis sungai pegunungan, dan aura klan naga di istana naga. Wajar saja jika memiliki ketakutan semacam itu. Semua orang terkejut karena ada hal ajaib seperti itu, tetapi Yang Chen malah memikirkan tentang apa yang ingin dilakukan Wang tua dari gedung pengumpulan berkah dengan rumput naga itu. Chapter 1686. Selain mampu menjebak klan naga asli sampai batas tertentu, rumput naga pada dasarnya tidak memiliki kegunaan lain. Kalau ditelusuri, paling-paling hanya bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan pil obat saja. Tapi jika dibandingkan dengan biaya budidaya rumput naga yang sangat besar, nilainya tidak seberapa. Dalam kasus ini, satu-satunya tujuan Wang Dongzu dari gedung pengumpulan berkah menginginkan rumput naga sangatlah menarik. Perlu diketahui bahwa bahkan di dunia spiritual, klan naga tidak sering terlihat, dan kelangkaannya bahkan lebih langka daripada pil emas 9 revolusi. Yang Chen tidak akan pernah percaya bahwa Wang Dongzu hanya mencoba memurnikan pil obat jenis tertentu. Kemungkinan besar Wang Dongzu menemukan klan naga di tempat rahasia dan tidak dapat melawannya, jadi dia berpikir untuk menggunakan rumput naga untuk menghadapinya. Selama bagian rumput naga yang matang digunakan, ia dapat dimurnikan menjadi senjata ajaib untuk menjebak klan naga, dan kemudian menangkap naga hidup-hidup. Hanya hasil seperti itu yang akan membuat Wang Dongzu bersedia membayar setengah dari harga gedung pertemuan berkah. Seperti dugaan Yang Chen, ketika Yang Chen memindahkan benih itu ke kebun obat biasa di luar istana naga, benih itu tidak lagi memiliki keraguan dan mulai tumbuh liar. Hanya dalam sekejap, ia menjadi rotan kuat dengan panjang puluhan kaki. Pada rotan terdapat beberapa duri yang lunak, daunnya tidak terlalu rapat, hanya terdapat beberapa helai saja. Namun perasaan yang diberikan kepada orang-orang secara keseluruhan adalah bahwa rotan ini seperti makhluk hidup yang menunggu mangsa, hanya menunggu mangsanya muncul. Xiao Tian muncul di sini tepat pada waktunya, dan kemudian rumput naga segera memberikan reaksi yang hebat. Rotan panjang itu menerkam bagaikan ular berbisa dan langsung menerkam tubuh Xiao Tian. Reaksi Xiao Tian juga sangat lincah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aura pedang yang agung, menebas ke arah rumput naga. Ketangguhan rumput naga itu jauh melampaui ekspektasi semua orang. Serangan yang hampir sebanding dengan pedang ki yang murni tertinggi milik Si Sanshan tidak dapat memotong rotan yang hanya setebal paha manusia. Rotan itu hanya terpotong setengahnya, dan setengah sisanya masih tumbuh dengan kuat. Tepat setelah Xiao Tian menyerang sekali, rumput naga telah melilit tubuh Xiao Tian. Duri lunak di rotan itu langsung berubah menjadi duri yang tak terhitung jumlahnya, menusuk dalam-dalam ke tubuh Xiao Tian. Tubuh besar Xiao Tian terlilit oleh rumput belitan naga hanya dalam waktu singkat, kemudian tanaman merambat itu mulai sedikit mengencang. Xiao Tian hanya melawan beberapa kali dan tidak bisa lagi melepaskan diri. Rumput naga memang layak menjadi musuh alami klan naga. Bahkan jika basis kultivasi Xiao Tian jauh lebih dalam daripada rumput naga yang baru tumbuh, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu rumput naga. Segala sesuatu secara alamiah mengalahkan segalanya. Sungguh ajaib. Tidak heran rumput belitan naga dimusnahkan oleh klan naga. Jika itu Yang Chen, dia akan membuat keputusan yang sama. Namun, kelemahan rumput naga melingkar adalah rimpangnya. Dengan Yang Chen yang memegang kendali rimpangnya dengan kuat, mustahil bagi rumput naga melingkar untuk lepas dari kendali Yang Chen. Setelah beberapa saat, rumput naga dengan patuh melepaskan Xiao Tian. Setelah dibebaskan, Xiao Tian tampak sangat marah dan hendak menghancurkan rumput melilit naga, tetapi dihentikan oleh Yang Chen. Pedang pemenggal abadi yang diberkati Xiao Tian berhasil memotong bagian pertama rumput belitan naga. Sisanya, Yang Chen langsung memberikannya kepada Ah Bi. Ketangguhan rumput belitan naga jauh melampaui tanaman merambat iblis, ditambah lagi ia memiliki pengekangan alami terhadap klan naga. Selama Ah Bi menyerapnya, basis kultivasinya pasti akan naik ke level berikutnya. Adapun bagian yang terpotong di depan, itu adalah bagian yang dijanjikan Yang Chen untuk diberikan kepada Guru Wang dari gedung pengumpulan berkah. Yang Chen ingin melihat, apa yang ingin dilakukan Tuan Wang ini. Tentu saja, sebelum menyerahkannya kepada Guru Wang, Yang Chen tidak akan pernah lupa meninggalkan jejak kesadaran spiritual rahasianya di sana, sehingga ia dapat melacaknya kapan saja. Tepat ketika keluarga Yang Chen baru saja memindahkan rumput belitan naga dari istana naga ke kebun obat biasa dan rumput belitan naga tumbuh dengan cepat, wajah Tuan Wang dari gedung pengumpulan berkah yang jaraknya ratusan ribu mil tiba-tiba berubah dan kemudian berubah menjadi keterkejutan yang tak tertahankan. Rumput belitan naga benar-benar berkecambah dan tumbuh. Guru Wang tidak dapat mempercayai perasaannya, tetapi jenis kesadaran spiritual yang terhubung secara alami dengannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa benih rumput belitan naga yang dia berikan kepada Yang Chen benar-benar telah berakar dan berkecambah. Ini bukan ilusi, tetapi perasaan nyata. Bahkan Tuan Wang dapat dengan jelas merasakannya di suatu arah di kejauhan. Ketika benih itu berada di kebun obat, di peta geografis sungai pegunungan, di istana naga, semua kesadaran spiritual terlindungi di luar, dan dia sama sekali tidak dapat mendeteksi situasi benih itu. Selama beberapa dekade, Master Wang tidak dapat melihat di mana benih itu berada, dia sudah putus asa. Kejutan tiba-tiba dari indera spiritual membuat pikiran Wang Dongzu yang sudah agak putus asa segera menjadi hidup kembali. Yang Chen benar-benar menanam rumput belitan naga, yang berarti tujuan besarnya sendiri dapat diharapkan. Harapan beberapa generasi manusia selama puluhan ribu tahun akhirnya memiliki kemungkinan untuk berhasil. Sekarang Tuan Wang tidak sabar untuk menumbuhkan sepasang sayap dan segera terbang ke sisi Yang Chen untuk mendapatkan rumput belitan naga yang diinginkannya. Namun, sebagai pemilik gedung pertemuan berkah selama bertahun-tahun, Tuan Wang benar-benar memiliki kemampuan untuk menenangkan diri.
Setelah kejutan itu, ia harus mempertimbangkan cara mendapatkannya dengan aman. Sekarang satu-satunya rumput belitan naga di dunia ada di tangan Yang Chen. Bagaimana dia bisa dengan aman mengambil potongan rotan itu dari tangan Yang Chen? Inilah yang paling dikhawatirkan Wang Dongsu. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bodoh. Bahkan jika dia ingin mendapatkan setengah dari nilai properti gedung pertemuan berkah, tidak mudah untuk mendapatkannya, jadi serah terima antara kedua belah pihak menjadi masalah yang merepotkan. Tak lama kemudian, Wang Dongsu punya rencana. Ia menepikan orang kepercayaannya dan dengan sabar menjelaskan semuanya kepadanya. Kemudian, Wang Dongsu membawa pengawalnya dan bergegas ke lokasi rumput naga melingkar. Dalam 100 tahun terakhir, ketika Yang Chen melelang ramuan bertanda naga dari pil hati batin 5 tingkat, Tuan Wang sudah mengetahui identitas Yang Chen. Kali ini, ia langsung pergi ke Istana Cunyang. Tuan Wang sangat yakin bahwa tidak seorang pun di Istana Cunyang akan mengetahui asal-muasal rumput belitan naga. Selama pihak lain tidak mengetahui alasannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Istana Cunyang memiliki 1000 hal yang harus dilakukan. Dia yakin bahwa setengah dari properti gedung pertemuan berkah pasti akan membuat Istana Cunyang gembira. Jika dia hanya menginginkan sebagian saja, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Di pihak Yang Chen, semuanya sudah diatur. Bagian rumput belitan naga yang dipotong sudah disimpan dengan baik, menunggu Tuan Wang datang. Akar dan daun yang tersisa juga telah dipindahkan ke kebun obat. Di bawah kinaga yang ada di mana-mana, rumput belitan naga yang telah tumbuh menggulung lagi dan langsung dibungkus oleh A.B. Hanya masalah waktu sebelum disempurnakan. Kebun obat sekali lagi berubah menjadi gagang zamrud dan berada di tangan Yang Chen. Persiapannya sudah cukup, tinggal menunggu kedatangan Guru Wang. Chapter 1687. Selama 20 tahun alkimia Yang Chen, perubahan besar kembali terjadi di Istana Cunyang. Perubahan yang paling signifikan adalah jumlah pengikut yang naik dari dunia fana telah meningkat perlahan-lahan. Periode 100 tahun yang disepakati dengan para murid di dunia fana telah tiba. Banyak murid Istana Cunyang di dunia fana telah berhasil naik setelah penantian yang lama. Setelah mengalami pelajaran pertama naik dari dunia fana ke dunia spiritual, hal pertama yang dilihat para murid itu saat memasuki kota penerimaan adalah papan nama Istana Cunyang. Di kota penerima, semua sekte utama memberi mereka banyak muka. 5 sekte besar berkumpul dan mendirikan etalase untuk Istana Cunyang di sisi alun-alun kota penerima tamu. Papan nama yang besar sangat menarik perhatian. Lokasi ini saja sudah cukup untuk membuat sekte kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air liur, apalagi papan namanya yang bisa dilihat sekilas. Para murid Istana Cunyang terkejut sekaligus gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte mereka, yang hampir tidak memiliki dasar di dunia spiritual, akan memiliki pemandangan seperti itu. Terutama ketika mereka melihat para tetua menunggu mereka sambil tersenyum, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Pelajaran pertama dari dunia spiritual membuat mereka mengetahui banyak hal, dan mereka bahkan mempelajari beberapa rahasia dunia spiritual dari para murid sekte lainnya. Dalam benak mereka, Istana Cunyang sudah cukup baik untuk memiliki nama dan berdiri kokoh di dunia spiritual. Mereka tidak pernah menyangka akan ada orang yang menunggu mereka di kota penerima tamu. Mereka semua adalah pembudidaya, jadi situasi ini bisa dimengerti. Di dunia fana, mereka dirawat oleh sekte di dalam sekte. Setelah naik ke dunia spiritual, mereka harus berbagi suka dan duka dengan sekte dan membangun sekte sepenuhnya. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam kurun waktu singkat, yakni 100 tahun, para tetua yang sudah naik pangkat sudah mencapai taraf seperti itu. Tempat penerimaan sekte di pusat kota penerimaan sudah mengejutkan. Namun, ketika mereka mendengar bahwa tempat itu memiliki wilayah seluas 100.000 mil dan dukungan dari sekte utama, itu bahkan lebih dari sekadar imajinasi orang biasa. Dalam perjalanan kembali ke sekte dari kota penerimaan, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka dalam keterkejutan. Tidak banyak murid yang naik pangkat pada gelombang pertama, hanya selusin. Setengah dari mereka adalah kultivator iblis dan kultivator manusia. Mereka pada dasarnya adalah murid-murid yang luar biasa tahun itu. Kelompok murid ini dapat dianggap sebagai keturunan langsung Istana Cunyang. Dengan kelompok orang ini yang datang dengan selamat, itu berarti akan ada aliran murid yang stabil di Istana Cunyang di masa depan, dan sekte itu pasti akan berkembang dan tumbuh. Pada hari pertama pengasingan Yang Chen, para murid ini berkumpul untuk mengunjunginya. Mereka semua bersujud dengan tulus. Etikanya begitu agung sehingga dapat disamakan dengan bertemu dengan kepala istana, yang menunjukkan ketulusan setiap orang. Di Istana Naga, Yang Chen telah memberitahu Gao Yue dan Gong Sun Ling bahwa ia telah menjadi Master Alkemis kelas 6 dan ia tidak terburu-buru untuk mempublikasikannya. Beberapa hal memang harus diumumkan pada waktu yang tepat untuk mendapatkan efek yang paling besar. Tren pil sumsum 5 putaran sebelumnya belum berlalu. Sekarang setelah dikatakan, paling-paling, itu akan membuat orang berseru kagum. Kejutan yang terus-menerus tidak dapat menghasilkan efek yang tumpang tindih. Tidak ada keuntungan substantif yang besar bagi istana yang murni. Sebaliknya, lebih baik menyembunyikannya. Kecepatan Wang Dongzu lebih cepat dari imajinasi Yang Chen. Dia pikir dia akan tiba dalam waktu setengah bulan, tetapi dalam waktu kurang dari 10 hari, Wang Dongzu muncul di depan Yang Chen. Kali ini, Wang Dongzu mengikuti etika berkunjung, dan kemudian dia dapat menemui Yang Chen. Hal pertama yang dilakukan Wang Dongzu ketika melihat Yang Chen adalah meminta maaf. Tuan Yang, saya punya mata, tetapi tidak bisa melihat terakhir kali. Saya tidak mengenali wajah asli Tuan Yang. Saya malu. Terakhir kali mereka bertemu, Wang Dongzu menyebut dirinya Wang Tua. Kali ini, dia masih memanggilnya dengan cara ini, yang kurang lebih bisa terdengar sedikit akrab. Selamat, Wang Dongzu. Yang Chen tidak bicara omong kosong. Dia langsung ke intinya dan memberi selamat kepada Wang Dongzu. Saya cukup beruntung tidak mengecewakan Anda.
Benihnya telah tumbuh. Wang Dongzu sangat gugup sebelum datang. Itu adalah acara besar, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Bagaimana jika Yang Chen tidak memberinya apapun? Bagaimana jika Yang Chen terlalu serakah? Dia tidak pernah menyangka Yang Chen akan begitu terus terang dan langsung ke pokok permasalahan. Namun, lebih baik seperti ini. Mendengar Yang Chen berkata demikian, hati Wang Dongzu akhirnya tenang kembali di dadanya. Selama Yang Chen masih mengakui masalah ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Paling-paling, dia harus membayar sedikit lebih banyak. Harta duniawi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan yang akan menjadi dirinya. Tuan Yang, ini adalah daftar properti gedung pengumpulan berkah. Tuan, jika Anda menyukai sesuatu, pilih saja dan kirim seseorang untuk mengambilnya. Saya akan segera mengatur serah terima. Khawatir penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, Wang Dongzu segera menunjukkan ketulusannya. Pada akhirnya, gedung pengumpulan berkah hanyalah harta duniawi. Bagi para kultivator, yang terpenting adalah kultivasi mereka sendiri, bukan kekayaan. Wang Dongzu bersikap lugas, dan Yang Chen juga lugas. Dia mengeluarkan tanaman merambat rumput naga yang panjangnya 200 kaki dari tas Qiankunnya dan melingkarkannya di tanah, menempati ruang yang luas. Melihat benda yang diimpikannya, terutama dengan indera keilahian tersembunyi yang tertinggal di sana, Wang Dongzu merasa gembira. Untungnya, dia telah melihat banyak hal di gedung pengumpulan berkah, jadi dia tidak langsung kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Yang Chen sebelum berjalan mendekat untuk memeriksanya dengan saksama di bawah gestur Yang Chen. Pada dasarnya, tidak banyak kultivator di alam spiritual yang pernah melihat rumput naga melingkar. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Meskipun Wang Dongzu memiliki benih rumput naga melingkar, dia belum pernah melihat yang asli. Dia hanya bisa mengandalkan catatan yang diwariskan oleh leluhurnya untuk membedakannya. Terutama hal rahasia semacam ini, Wang Dongzu tidak berani memberitahu orang luar, jadi dia sangat berhati-hati dalam penilaiannya. Yang Chen tidak terburu-buru. Ia duduk di tempat yang sama dan perlahan mencicipi teh harum yang dibuat si Sanshan untuknya. Ia perlahan menunggu Wang Dongzu menyelesaikan penilaiannya sambil melihat isi daftar slip giok dan perlahan merenung. Wang Dongzu menghabiskan setengah hari memeriksa tanaman rambat rumput naga yang terjalin inci demi inci. Dia benar-benar menelitinya inci demi inci tanpa kesalahan sedikit pun. Dia begitu serius sehingga seolah-olah dia sedang meneliti hidupnya sendiri. Mungkin bagi Wang Dongzu, ini adalah kekayaan keluarganya dan hidupnya. Akhirnya, Wang Dongzu berdiri dan menghela napas panjang. Ekspresi rileks dan gembira di wajahnya membuat orang meragukan bahwa dia telah mendapatkan apa yang paling diinginkannya. Grandmaster Yang, Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Wang Dongzu berkata dan mengacungkan jempol kepada Yang Chen. Saya telah berada di alam spiritual selama ribuan tahun, tetapi Grandmaster Yang adalah orang pertama yang menumbuhkan benih ini. Baiklah, asalkan Wang Dongzu merasa puas. Yang Chen juga tersenyum. Dia memiliki wajah seorang pengusaha yang ramah. Jika ada bisnis seperti itu di masa depan, tolong urus saja. Wang Dongzu terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia langsung tersenyum. Tampaknya bisnis ini stabil. Chapter 1688. Di mata Wang Dongzu, yang paling ditakutkannya adalah Yang Chen tidak akan mengakuinya. Ini adalah Istana Chunyang, wilayah kekuasaan Yang Chen. Jika Yang Chen tidak mau memenuhi perjanjian dan berselisih dengannya saat itu juga, Wang Dongzu harus menanggung risiko besar. Lagi pula, Yang Chen memiliki ratu serangga pemakan surgawi yang misterius di tangannya. Sekarang Yang Chen bersikap bisnis, segalanya akan mudah dinegosiasikan. Karena ini adalah bisnis, dan harganya sudah dinegosiasikan sebelumnya, tidak perlu bagi mereka untuk bertengkar. Hal-hal yang telah dipersiapkan secara diam-diam oleh Wang Dongzu tidak akan berguna. Rumput lilitan naga sangat langka sehingga Wang Dongzu menduga tidak seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya kecuali dia. Karena Yang Chen bisa mengeluarkan bagian itu dengan mudah, dia mungkin tidak tahu apa itu sama sekali. Ini juga bagus. Rahasia benda ini hanya akan menjadi miliknya. Adapun rumput jalinan naga yang ditinggalkan oleh Yang Chen, begitu mereka bertemu dengan klan naga, mereka mungkin akan langsung hancur, dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk mengetahui kebenarannya. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja merupakan akhir yang bahagia, dan kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yang Chen memilih setengah dari barang-barang dalam daftar. Faktanya, sebagian besar adalah toko-toko yang telah beroperasi di Blessing Gathering Tower selama bertahun-tahun. Tentu saja, Yang Chen tidak melepaskan barang-barang bagus di gudang Blessing Gathering Tower. Yang Chen tidak ragu untuk memilih lebih dari setengahnya, dan semuanya adalah barang bagus yang laku di alam spiritual. Niat awal memilih toko-toko dan barang-barang yang paling laris tentu saja demi Menara Wanbao. Sekarang Menara Wanbao yang dioperasikan oleh Tetua Wu Xiong, dengan bantuan pil sumsum 5 revolusi milik Yang Chen, telah berdiri kokoh. Dengan tenaga kerja yang cukup dan barang yang melimpah, sudah waktunya untuk ekspansi. Industri-industri menara pengumpulan berkat ini dapat membantu Menara Wanbao berkembang lebih cepat. Menara Wanbao adalah salah satu industri Yang Chen, dan juga menjadi sumber berita di seluruh alam spiritual di masa depan. Yang Chen harus mengembangkannya dengan penuh semangat apapun yang terjadi. Terhadap hal-hal yang dipilih Yang Chen, Wang Dongzu tidak merasa kasihan sedikitpun. Lagi pula, itu hanya harta duniawi. Hal-hal yang benar-benar berguna baginya ada padanya, dan tidak muncul sama sekali dalam daftar itu. Terus terang saja, bahkan jika Yang Chen tidak ragu meminta semua barang itu, Wang Dongzu pasti akan mengeluarkannya tanpa ragu. Selama dia berhasil memurnikan rumput jalinan naga dan memurnikannya menjadi harta ajaib itu, serta mencapai tujuan akhir, Wang Dongzu tidak akan ragu untuk membayar harga 2 menara pengumpulan berkah. Yang Chen tidak serakah, dan itu sepenuhnya sesuai dengan perjanjian awal. Jika barang-barang itu dihitung berdasarkan nilai, itu benar-benar hampir setengah dari perjanjian awal.
Ketika Wang Dongzu pergi dengan senyuman di wajahnya, Yang Chen memiliki sebuah token dan selusin tas Qiankun di tubuhnya. Ketika Chen melakukan hal itu, Chen tidak melakukan gong tidak dari Dongzu Chen Qian Chen, gong, dan Chen yang memiliki Chen Qian keluar. Chen Gong dari di masa mendatang, selama Penatua Wu Xiong memegang token ini, dia dapat sepenuhnya mengambil alih industri menara pengumpulan berkat. Wang Dongzu sangat puas dengan transaksi ini. Yang Chen dapat dikatakan telah mematuhi perjanjian sebelumnya dari awal hingga akhir, yang membuat Wang Dongzu memiliki kesan yang sangat baik terhadap Yang Chen. Kalau saja tidak ada konflik kepentingan lain, tentu saja merupakan suatu hal yang baik untuk berhubungan baik dengan seorang alkemis kelas atas yang mematuhi aturan dan membudidayakan tanaman obat yang berharga. Demi membalas budi atas aturan Yang Chen, Wang Dongzu bahkan rela mengumumkan kepada rekan-rekannya bahwa selain ilmu alkimia, Yang Chen juga memiliki keterampilan unik dalam membudidayakan tanaman obat. Ia yakin banyak orang akan tertarik dengan hal ini. Kehidupan Penatua Wu Xiong di Menara Wanbao selama bertahun-tahun sangat nyaman. Koneksi yang telah ia kumpulkan di dunia fana akhirnya memiliki tempat untuk menggunakannya. Teman-teman Wu Xiong yang telah naik pangkat pada dasarnya adalah sekelompok orang yang telah mencapai prestasi di sekte mereka masing-masing. Secara khusus, reputasi Wu Xiong di dunia fana sangat baik, dan ada banyak sekali orang yang datang mengunjunginya. Selain toko utama yang besar di Wanbao Tower, rumah lelang terbesar dan satu-satunya di Sunset Rock sekarang juga menjadi industri Wanbao Tower. Pil sumsum kelas 5, barang bagus yang tidak bisa dibeli di luar, hanya bisa dibeli di balai lelang menara Wanbao di Sunset Rock, dan dari waktu ke waktu, beberapa pil hati nurani kelas 3 dan kelas 4 akan muncul. Bisnisnya luar biasa makmur. Beberapa teman asli Lan Ying tidak menyukai cara Yang Chen menunjukkannya dan meninggalkan grup, tetapi kebanyakan dari mereka tetap tinggal dan menjadi pinggiran menara Wanbao. Selama bertahun-tahun, reputasi para pembudidaya di luar perlahan berubah dengan beroperasinya menara Wanbao. Dengan begitu banyak orang berkumpul di toko dan balai lelang, wajar saja tempat itu agak ramai. Menara Wanbao juga sangat perlu diperluas. Apa ini? Saat Penatua Wu Xiong mendapat token menara pengumpulan berkat, awalnya dia bertanya dengan bingung, lalu dia melihat apa yang ada di tangannya. Setelah kesadaran spiritualnya menjelajahi benda-benda di daftar slip giok, meskipun Penatua Wu telah naik selama bertahun-tahun dan pikirannya stabil, dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri dalam keadaan terkejut. Sebagai kepala Wanbao Tower saat ini, Wu Xiong tahu lebih dari siapapun tentang apa yang dibutuhkan Wanbao Tower saat ini. Demikian pula, pengalaman Wu Xiong dan identitasnya juga membuatnya sangat akrab dengan beberapa bisnis besar di dunia spiritual. Dia dengan cepat mengenali tanda menara pengumpulan berkat, dan hal-hal pada daftar itu membuatnya curiga bahwa dia sedang bermimpi saat itu. Menara pengumpulan berkat, sebuah bisnis yang usianya paling tidak mencapai 10.000 tahun, memiliki warisan yang mendalam, Wu Xiong sangat jelas. Oleh karena itu, dia bahkan lebih terkejut lagi karena Yang Chen dapat memberinya token menara pengumpulan berkat dan daftarnya. Bagaimana ini mungkin? Setelah keterkejutan itu, Tetua Wu tidak mampu menahan rasa gembiranya. Kekeringan yang panjang segera mendatangkan hujan, dan seseorang mengiriminya bantal saat ia mengantuk. Barang dagangan dan barang dagangan ini datang pada waktu yang tepat. Ketika menara Wanbao perlu diperluas, Yang Chen membawa hadiah besar ini. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai hujan yang tepat waktu. Penatua Wu percaya pada karakter Yang Chen. Yang Chen tidak akan menggunakan dua hal palsu untuk menipunya agar pergi ke menara pengumpulan berkat untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa semua ini adalah hal yang nyata. Dipercayai bahwa dalam waktu dekat, cabang-cabang menara Wanbao akan memasang papan nama di lokasi asli menara pengumpulan berkat. Tak lama kemudian, Penatua Wu mulai khawatir. Sebelumnya, jumlah penduduk terlalu banyak, tetapi jumlah barang dan toko tidak mencukupi. Ia khawatir tidak akan memiliki cukup barang dan toko untuk berkembang. Kini, seluruh situasi telah terbalik. Toko-toko telah siap, barang-barang mencukupi, tetapi tenaga manusia belum mencukupi. Staf Wanbao Tower yang ada, ditambah teman-teman Lan Ying, berjumlah lebih dari 500 orang. Jelaslah berlebihan jika menaruhnya di toko dan balai lelang. Namun, ketika dihadapkan pada ratusan toko yang harus diambil alih, bahkan jika masing-masing orang bertanggung jawab atas satu toko, itu tidaklah cukup. Chapter 1689. Tentu saja, ini adalah masalah Penatua Wu Xiong. Karena Yang Chen telah menyerahkan menara Wanbao kepada Penatua Wu Xiong dan juga memberikan berbagai sumber, jika masalah lain harus diselesaikan oleh Yang Chen, tampaknya Penatua Wu Xiong terlalu tidak kompeten. Belum lagi Yang Chen tidak mau menyebutkannya, bahkan jika disebutkan, Tetua Wu Xiong tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, Yang Chen sangat pintar dan tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Semuanya adalah membiarkan Penatua Wu Xiong menyelesaikannya sendiri. Yang harus dilakukan Yang Chen adalah memurnikan lebih banyak pil obat sebanyak mungkin. Walaupun Gao Yue dan Gong Sunling sama-sama mengira Yang Chen sudah menjadi Master Alkimia tingkat 6, Yang Chen tahu bahwa dia belum menjadi Master Alkimia tingkat 6. Levelnya saat ini hanya di puncak ahli alkimia tingkat 5. Dengan bantuan tungku roh yang mendalam, dia hanya bisa memurnikan pil obat tingkat 6. Justru karena itulah, setelah menyelesaikan masalah rumput gulungan naga, Yang Chen berbalik dan memasuki istana naga untuk memulai alkimia. Yang lain hanya berpikir bahwa Yang Chen ingin memurnikan lebih banyak pil obat. Gao Yue dan Gong Sunling berpikir bahwa Yang Chen ingin mengkonsolidasikan tingkat alkimianya. Tidak ada yang peduli. Wang Dongzu baru saja mendapatkan bagian dari rumput gulungan naga dan sudah pasti mustahil untuk langsung menggunakannya. Jangan melihat fakta bahwa rumput gulungan naga baru saja berkecambah, tetapi butuh 100 tahun untuk memeliharanya dengan kekuatan spiritual. Potongan rumput naga itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa digunakan. Itu perlu dimurnikan dengan hati-hati. Yang Chen mencoba memurnikan sepotong kecil rumput naga berliku.
Setelah mencobanya, Yang Chen menyerah. Dengan tingkat kultivasi Yang Chen saat ini, ditambah kesadaran spiritualnya yang menantang surga, diperkirakan Yang Chen akan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk memurnikan tanaman rambat rumput belitan naga sepanjang ibu jari sesuai keinginannya sendiri. Yang Chen tidak menyangka kalau basis kultivasi Wang Dongzu lebih tinggi satu alam dibandingkan dirinya dan dia mampu memurnikan tanaman rambat rumput lilitan naga yang panjangnya puluhan kaki dalam waktu singkat. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Wang Dongzu di masa depan, akan butuh waktu lama sebelum dia bisa melakukannya. Selama waktu ini, Yang Chen hanya bisa menunggu. Tentu saja, Yang Chen tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Masih ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Di Istana Naga, Yang Chen kembali menguji batas kemampuannya. Setelah memurnikan 200 ramuan pembersih sumsum 5 revolusi, Yang Chen memutuskan untuk jalan-jalan. Kali ini, Gao Yue dan Gong Xunling tidak sepenuhnya menemani Yang Chen, tetapi keluar lagi untuk mendapatkan pengalaman. Retret itu hanya untuk Yang Chen saja. Bukan Yang Chen yang meninggalkan Istana Cunyang, tetapi Liu Xiang. Bahkan Gao Yue dan Gong Xunling tidak tahu bahwa suami mereka memiliki identitas lain. Semua orang mengira Yang Chen sedang memurnikan ramuan dalam pengasingan karena selusin ramuan pembersih sumsum akan dilepaskan sesekali. Tidak seorang pun tahu bahwa Yang Chen tidak lagi berada di Istana Cunyang. Istana Cunyang telah menerima banyak kultivator individu dalam waktu singkat, tetapi status mereka tidak tinggi. Seorang kultivator nakal kecil tak dikenal yang kemudian bergabung dengan Istana yang murni, tidak ada kultivator lain yang memperhatikannya sepanjang waktu. Oleh karena itu, ketika Liu Xiang keluar dari gerbang Istana Cunyang, kecuali para murid yang bertugas di gerbang yang saling menyapa, tidak seorang pun memperhatikannya. Liu Xiang menjelajahi wilayah sektenya di Linyangchuan. Setelah mengetahui sedikit tentang situasi di wilayah tersebut, ia beralih ke batu matahari terbenam. Dia tidak tinggal lama di Sunset Rock. Dia membeli beberapa barang biasa di beberapa toko. Setelah meninggalkan sedikit kesan, dia meninggalkan Sunset Rock dan menghilang. Ada banyak sekali sekte di alam spiritual. Sekte mana yang tidak memiliki beberapa murid di luar untuk mendapatkan pengalaman? Dunia ini begitu luas. Seorang pembudidaya kecil hampir tidak akan bisa membuat percikan jika dia masuk ke dalamnya. Hilangnya Liu Xiang juga tidak menarik perhatian siapapun. Semuanya terjadi secara alami. Identitas Yang Chen saat ini benar-benar biasa saja hingga ekstrim. Begitu biasa saja sehingga bahkan jika dia berdiri di depan beberapa murid sekte langit mendalam yang pahit, orang-orang itu memperkirakan bahwa mereka paling-paling hanya akan berkata, "Oh," dan kemudian tidak akan ada yang mengikutinya. Apakah pantas mengangkat kelopak mata mereka untuk seorang kultivator individu yang bergabung kemudian? Kali ini, tujuan Yang Chen adalah tempat di mana tuan ketiga disegel. Ada 5 sitar kuno di tangannya, dan masing-masing sitar menyembunyikan tempat. Ini adalah metode yang bagus yang dapat meningkatkan jumlah master dan menghabiskan sense spiritualnya sendiri. Yang Chen tidak akan menyimpannya. Terlebih lagi, ini adalah pengaturan leluhur keluarga Zhao. Mungkin ketika Yang Chen membuka segelnya, itu akan menghancurkan beberapa rencana leluhur keluarga Zhao, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Keluarga Zhao memang keluarga besar. Di dunia fana, ada dewa bumi kelas 4 Longxuan, dan benua iblis yang besar. Bahkan orang-orang Taitianmen akan malu dengan inferioritas mereka. Jika dunia fana telah membuat pengaturan seperti itu, bagaimana mungkin alam spiritual tidak dikenal? Bila benar-benar ada 8 sitar kuno, maka sedikitnya ada 8 orang master di tingkat Supreme Mystic Immortal. Setidaknya ada 8 pembuluh darah roh tingkat Dewa Langit. Hal ini saja sudah membuat banyak orang tersipu malu. Dengan begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya material, siapa yang akan percaya bahwa keluarga Zhao tidak memiliki ambisi dan hanya ingin menyembunyikan identitas mereka? Namun, Yang Chen mencari ingatannya. Kecuali bahwa temannya di dunia abadi memperoleh sitar kuno dan melepaskan seorang guru setelah sekian lama, dia tidak pernah mendengar berita apapun terkait masalah ini. Rahasia keluarga Zhao telah melampaui harapan semua orang. Jika bukan karena Yang Chen yang mengumumkan rahasia kultivasi Master Alkemis kelas 5 di dunia fana, diperkirakan keluarga Zhao masih bersembunyi dalam kegelapan dan merencanakan sesuatu. Yang Chen tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan keluarga Zhao dengan benua iblis, tetapi karena bahkan kakak Li Cheng menentangnya, posisi Yang Chen pasti sangat pasti. Membuka segel para master ini mungkin dapat mematahkan pengerahan keluarga Zhao dan memaksa keluarga Zhao untuk muncul. Tujuannya kali ini adalah sebuah padang pasir yang tandus, sangat terpencil. Dalam ingatannya, Yang Chen belum pernah mendengar apapun yang terjadi di gurun ini, dan sulit bagi keluarga Zhao untuk dapat menemukan urat nadi roh tingkat Dewa Surga di tempat ini. Gurun terpencil bukan berarti tak ada petani. Di bawah kondisi unik tertentu, kekuatan ras monster asli dunia spiritual dapat mencapai bumi abadi atau lebih tinggi, dan di bawah lingkungan gurun yang keras, ada banyak orang yang ganas. Belum lagi yang lainnya, Si Kui dan Xie dari Istana Cunyang lahir di padang pasir saat itu. Baik dari karakter maupun gerakan mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Dengan 2 mutiara di depannya, Yang Chen sudah sangat waspada sebelum dia tiba di gurun. Gurun ini sangat luas, lebih dari 10 kali ukuran lembah pasir tandus tempat Si Kui dan Xie bersembunyi. Pasir kuning di langit, begitu dia memasuki padang pasir, seakan-akan dia langsung masuk ke dalam api yang amat panasnya. Daerah itu beriklim panas, disertai kekeringan dan tidak ada hujan, orang-orang biasa yang datang hampir tidak berbeda dengan yang dipertimbangkan. Namun, Yang Chen belum pergi jauh ke dalam padang pasir ketika dia merasakan beberapa aura yang sangat tidak bersahabat, samar-samar mengelilingi Yang Chen. Chapter 1690. Yang Chen tidak menggunakan pesawat ulang-alik terbang karena pesawat ulang-alik terbang dapat dengan mudah mengungkap identitas Yang Chen.
Bahkan lonceng emas, pedang abadi pemenggal, taman obat, dan senjata ajaib lainnya yang pernah muncul pada Yang Chen sebelumnya, Liu Xiang tidak memiliki satupun. Identitas Liu Xiang hanya menggunakan pedang terbang tanah hidup. Pedang terbang tanpa atribut tanah ini jarang ditampilkan, jadi hampir tidak ada yang tahu bahwa itu adalah senjata Yang Chen. Kecepatan terbang pedang terbang dengan atribut bumi tentu saja tidak sebanding dengan pesawat ulang-alik terbang. Selain itu, Yang Chen juga menyamar sebagai pria berotot dengan teknik pemurnian tubuh yang berhasil, sehingga kecepatannya akan menimbulkan kecurigaan. Menyadari adanya aura yang tidak bersahabat, Yang Chen tidak bereaksi dan tetap mengikuti arah semula, mengendalikan pedang terbang tanah hidup, mengendalikannya pada ketinggian sekitar 10 kaki dari tanah, dan terbang menuju tujuan dengan langkah santai. Sejauh mata memandang, tidak ada warna lain kecuali kuning tua dan muda. Di atas bukit pasir yang datar itu, tidak ada jejak makhluk hidup apapun. Di padang pasir biasa, seseorang kadang-kadang bisa melihat sebuah oasis kecil, tetapi Yang Chen kini memandang sejauh yang ia bisa, tidak ada pemandangan hijau sama sekali. Tanpa peringatan sedikit pun, serangan itu datang secara diam-diam. Di dunia monster, tidak ada yang namanya sopan santun sebelum kekerasan. Setiap orang hanya memiliki perjuangan hidup dan mati yang kejam. Tidak ada kebencian, tidak ada sebab dan akibat, hanya ada satu alasan sederhana. Jika aku memakanmu, aku bisa bertahan hidup. Itu sangat sederhana hingga keterlaluan, dan sangat kejam hingga menyeramkan. Ini adalah cara bertahan hidup di padang pasir. Pedang terbang tanah hidup adalah pedang terbang yang dapat tumbuh perlahan, dan tidak adanya atribut tanah membuat pedang terbang ini ditakdirkan memiliki gaya yang kuat. Saat dia menyadari serangan itu, pedang terbang Yang Chen sudah menyambutnya. Tidak ada alasan untuk membicarakannya di sini, satu-satunya alasan adalah tinju, pedang terbang. Siapapun yang lebih kuat adalah alasan dan keadilan. Pedang terbang itu menghantam sebuah paku dengan keras, dan kedua sisinya bertabrakan, menghasilkan suara yang keras. Bahkan pasir kuning di bawahnya pun terguncang oleh benturan itu. Dalam tabrakan ini, kedua belah pihak berimbang dan tidak ada yang menang. Spike dan Flying Sword terpisah begitu mereka bersentuhan, masing-masing terbang kembali ke sisi tuannya. Tanpa sedikit pun rasa terkejut atau frustrasi, pemilik paku itu langsung menyelam ke pasir kuning dan menghilang dalam sekejap mata. Selain tempat ia mengebor pasir, tidak ada tanda-tanda makhluk hidup lainnya. Yang Chen memegang pedang terbang tanah hidup di tangannya, tetapi wajahnya tampak sangat serius. Tampaknya pihak lain telah menghilang, tetapi sudah waktunya untuk melihat kenyataan sebenarnya. Seolah untuk memverifikasi dugaan Yang Chen, beberapa sosok bergegas keluar dari pasir kuning dari segala arah dan menyerang Yang Chen. Kali ini, Yang Chen dapat melihat dengan jelas bahwa semua sosok itu adalah jenis binatang iblis yang sama. Semuanya adalah kelabang raksasa berwarna pasir kuning. Paku yang tadi adalah salah satu dari dua paku yang ada di sisi mulut kelabang. Sekarang, jumlahnya menjadi lebih dari selusin, yang terbang dengan gila-gilaan ke arah Yang Chen dari segala arah. Dengan pedang terbang tanah hidup di tangannya, kesadaran spiritual Yang Chen mengunci dengan kuat setiap duri. Sambil memegang pedang terbang di tangan kanannya, pedang itu mengeluarkan serangkaian suara berdenting. Pada saat ini, Yang Chen tidak menahan diri, tetapi mengeluarkan kekuatan penuh dari kekuatan penggulingan laut. Semua paku yang terkena pedang terbang Yang Chen seperti terkena palu raksasa, dan terbang ke segala arah dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada saat mereka datang. Setiap paku yang dihantam pedang terbang Yang Chen pasti retak, dan setelah terbang ratusan kaki jauhnya, paku itu pecah menjadi tumpukan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kekuatan si Toppling Strength bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh duri-duri binatang iblis ini. Kedua senjata sihir sumber kehidupan hancur, namun kelabang raksasa itu tampaknya tidak panik, sebaliknya, mereka membuka mulut dan menghembuskan napas. Napas yang dihembuskan dari mulut kelabang itu tidak berwarna dan tidak berbau, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Jika dia tidak melihat beberapa kelabang raksasa menghembuskan napas secara langsung, bahkan Yang Chen tidak akan dapat menilainya. Situasi aneh itu membuat Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa, sosoknya langsung bangkit, lalu dengan cepat melarikan diri. Kelabang sendiri sangat beracun, dan napas yang dihembuskan dari mulut mereka bukanlah racun biasa. Benar saja, sosok Yang Chen tidak pergi jauh, dan di bawah posisi aslinya, setengah dari bukit pasir besar itu menghilang. Tak ada suara apapun, baik suara korosif dari pedang terbang air ke-9 Yang Chen maupun gerakan apapun, seolah-olah tiba-tiba digigit oleh monster. Pada saat ini, Yang Chen telah muncul di belakang seekor kelabang besar. Kelabang raksasa, yang panjangnya beberapa meter, tidak tampak menakutkan seperti milik Si Kui dan Siesa Qianzhang, tetapi racun yang tidak bersuara, tidak berwarna, dan tidak berbau ini sudah cukup untuk membuat orang mundur. Reaksi binatang iblis itu memang cepat, namun sayang, belum cukup cepat. Pedang terbang Yang Chen telah menebas tubuh kelabang besar itu dengan keras ketika kelabang itu telah berputar lebih dari setengah dan membuka mulutnya untuk menyemburkan gas beracun. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Kalian adalah orang-orang yang menyerang lebih dulu, jadi jangan salahkan aku jika memulai pembantaian. Yang Chen tidak mengucapkan mantra secara langsung, tetapi membacanya dalam hati, dan pedang terbang memotong kelabang besar itu. Luka besar muncul di tengah tubuh kelabang besar itu. Hanya sebagian kecil luka yang tampak halus pada awalnya, yang dipotong oleh pedang terbang. Sisa lukanya lebih seperti daging yang terbelah karena kekuatan. Kelabang malang ini bahkan tidak mengeluarkan suara keras, dan ia menggeliat kesakitan. Dalam waktu kurang dari sesaat, tubuhnya berhenti menggeliat, dan ia benar-benar diam. Yang Chen tidak peduli dengan hal lain saat ini, dan melemparkan dirinya ke dalam pertarungan dengan beberapa kelabang besar. Pedang terbang tanah hidup di tangannya tidak seperti pedang terbang pada umumnya, tetapi lebih seperti tongkat besar dengan kekuatan yang mengerikan dan kekuasaan yang tirani.
Yang lainnya menggunakan pedang untuk menusuk, tetapi saat ini, Yang Chen menggunakan lebih banyak pukulan. Baik itu senjata sihir yang disempurnakan atau tubuh kelabang, selama pedang itu menyentuh pedang terbang Yang Chen, hanya ada satu hasil yang tersisa, yaitu pedang itu akan hancur atau patah. Tidak ada kemungkinan lain. Tepat ketika Yang Chen mengira bahwa ia dapat menyingkirkan kelabang besar ini terlebih dahulu, lalu pergi membuka segel dengan tenang, tiba-tiba sebuah hisapan mengerikan datang dari bawah tanah gurun. Objek isapan itu adalah kesadaran spiritual Yang Chen. Begitu bersentuhan dengan kesadaran spiritual Yang Chen, rasanya seperti mencicipi sesuatu yang lezat, dan ia pun mencengkeramnya dengan gila-gilaan. Yang Chen tertegun. Perasaan ini jelas merupakan situasi ketika formasi segel menyerap kesadaran spiritual, tetapi dia belum mencapai posisi formasi, bagaimana formasi itu bisa diaktifkan. Mungkinkah sudah ada beberapa perubahan tak terduga dalam hal ini? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.